Eh, Selamat pagi Ibu Tati. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak Baik Ibu, Sintus. hari ini Ibu sehat-sehat? Luar biasa, Ma. Puji Tuhan, sangat sehat. Baik, baik. Baik Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan dari sekolah, hari ini Ibu harus disupervisi oleh kepala sekolah Ibu. Apa Ibu? Saya yakin Ibu sudah siap. Saya yakin Ibu sudah Siap, siap karena jadwal sudah dikeluarkan sudah 2 minggu yang lalu Ibu. siap. Baik Ibu, sebelum kita ke ruang observasi, saya mau menyampaikan kepada Ibu bahwa terima kasih karena Ibu sudah menyerahkan uh, perangkatnya kepada saya beberapa hari yang lalu dan saya juga sudah melihat, mengamati, sudah melihat dokumen-dokumen yang sudah Ibu berikan. Saya sudah melihat satu persatu dan ada catatan-catatan kecil yang sudah saya buat dari hasil melihat dokumen yang Ibu berikan kepada saya. Nanti setelah kegiatan observasi nanti kita akan bertemu Ibu, tetapi saya melihat dokumen yang Ibu berikan ke saya itu sudah sangat lengkap sesuai dengan instrumen penilaian yang ditetapkan. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, kalau Ibu sudah siap, kita langsung ke kelas karena anak-anak sudah menunggu. Waktu lagi 5 menit lagi pembelajaran berjalan di kelas sehingga saya mempersilakan Ibu, kita sama-sama ke ruang kelas Ibu, ke ruang kelas berapa Ibu? Kelas 10 teknik listrik, Ibu. Baik, kita 10 TJTL. ke kelas 10. Baik Ibu, kita ke ruang kelas 10. Oke. Setelah kita sudah sampai di ruang kelas 10 Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak di dalam ruang kelas 10. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berkesempatan hadir bersama kita. Sebelum pembelajaran kita Selamat pada pagi hari Ibu. ini tentang rangkaian seri dan paralel di materi kelas 10 tentang teori kelistrikan. Baik, kita siapkan hati untuk menghadirkan Tuhan sebelum pembelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu yakin bahwa semuanya luar biasa. Semoga tadi malam sudah istirahat cukup sehingga hari ini pembelajaran sangat luar biasa. Baik, anak-anak, kemarin Ibu sudah sampai di materi tentang rangkaian listrik, maka hari ini kita bagi kelompok. Ada yang membahas tentang rangkaian seri, ada yang membahas tentang rangkaian paralel. Kelompoknya sudah dibentuk kemarin dan sekarang kita sudah dalam posisi diskusi. Terima kasih anak-anak. Mari sebelum kita masuk atau menjelaskan, silakan buka HP link yang Ibu sudah bagikan tadi di grup kelas. Linknya sudah ada di situ. Ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Silakan membuka dan mengerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Lalu sebentar ada seksi presentasi. Setelah presentasi baru kita lihat di mana teman-teman yang sudah mengerti atau yang belum, maka yang sudah mengerti silakan menjelaskan kepada teman-temannya yang belum paham. Oke? Beri memori. Baik anak-anak, setelah mengerjakan kita beri kesempatan kepada kelompok 1 menjelaskan tentang rangkaian seri dengan latihan soalnya. Nanti kelompok 2 mendengarkan. Setelah itu kelompok 2 mempresentasi, lalu kita saling berdiskusi tentang hasil itu. Anggap saja selesai. Baik, setelah presentasi mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau dari kelompok lain terhadap itu, silakan. Beri memori. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil tentang rangkaian seri. Rangkaian seri dengan dijelaskan tadi bahwa rumusnya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya sampai dengan sejumlah hambatan itu. Sehingga rangkaian total adalah
jumlah dari semua itu. Terima kasih sudah memahami. Lalu rangkaian pengganti adalah jumlah atau akumulasi dari hambatan-hambatan semuanya. Silakan, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok sebelah, silakan. Kalau tidak ada, maka silakan kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel dari sebuah rangkaian listrik. Beri memori. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 karena sudah selesai mempresentasikan. Kita masuk di latihan soal tadi. Anak-anak silakan lihat mana yang belum dipahami atau sudah, silakan bertanya. Nanti teman dari kelompok lain boleh menjawab. Oke, beri memori. Baik, kita sampai pada terakhir Ibu yang akan memberi penguatan atau kesimpulan. Setelah itu baru kalian berefleksi kira-kira apa yang didapat tadi. Baik, Ibu kasih penguatan. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang dalam satu arah atau satu ujung hambatan. Sehingga rangkaian seri itu RP sama dengan rangkaian pengganti didapat dari R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau paralel, maka dia satu tahanan dengan ujung arusnya masing-masing, sehingga rumusnya beda dengan seri tadi. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya sampai dengan jumlah rangkaian seri tersebut. Terima kasih karena sudah memahami. Begitu juga latihan soalnya tadi. Kira-kira tadi yang dikerjakan anak-anak ada berapa orang yang belum mampu atau yang perlu dijelaskan ulang? Oh ya, ada. Oh ya, dari 20 orang dalam kelas, 3 orang yang pekerjaannya belum. Baik, terima kasih anak-anak sudah jujur menyampaikan bahwa belum mengerti. Mari silakan teman-teman dari kelompok 2 tadi menjelaskan atau membantu teman-temannya yang belum mampu tadi, sehingga kita semua dalam satu kelas bisa menyelesaikan semua yang hari ini menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, kita sampai pada penghujung. Anak-anak silakan menuliskan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Apa yang dirasakan selama pembelajaran kita tentang teori rangkaian dasar listrik. Yang kedua, sudah efektifkah pembelajaran kita dalam kelompok tadi? Kalau belum, silakan tuliskan saran. Kalau silakan tuliskan saran untuk pembelajaran kita yang akan datang. Lalu di ketiga, silakan menulis boleh untuk ibu guru, untuk saya, apakah model penyajian materi tadi sudah sesuai dengan yang diinginkan anak-anak atau belum. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan tulis. Tidak usah tulis nama, tidak usah ditulis nama, nanti dikumpulkan saja, itu menjadi bahan untuk Ibu pertimbangkan untuk menjadi refleksi pribadi. Baik, terima kasih. Hari ini sudah luar biasa. Kali berikut kita langsung pembelajarannya di lab listrik. Sehingga hari ini kita dalam kelompok, minggu depan di pertemuan berikut kita langsung ke lab. Kita langsung lihat yang namanya hambatan itu seperti apa, yang namanya sumber tegangan itu apa. Kita langsung di lab. Sehingga anak-anak kali berikut silakan bawa baju labnya, wear pack-nya. Kita masuk ke lab harus menggunakan baju praktek, baru kita masuk sehingga menghindari segala kecelakaan yang terjadi di lab. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu berikutnya. Baik Ibu Tati, kita jeda sebentar ya. Atau kita langsung? Mute-nya, hidupkan mute-nya. Oke, Mak, kita kembali dari ruang kepala sekolah untuk coachingnya. Ya, baik. Oke. Baik. Baik, saya bersama dengan Ibu selama kurang lebih 2 jam pembelajaran dalam pembelajaran tadi. Baik Ibu, luar biasa. Ibu sudah bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik Ibu. Baik Ibu, ada beberapa
pertanyaan yang mungkin yang bisa saya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik Ibu, Eh, apa yang Ibu rasakan dari proses pembelajaran yang barusan Ibu laksanakan tadi, Bu? Baik, terima kasih, Emma. Yang saya rasakan tadi karena anak-anak ini baru kelas 10 di SMK, berarti kelas 1, barusan pindah dari tingkat dasar SMP, sehingga memang masih banyak yang belum paham. Karena di SMP pembelajarannya di fisika dan biologi, sementara masuk ke sini di jurusan listrik mereka harus dipertajam, sehingga memang masih banyak anak yang kemarin di sana hanya pengetahuan umum, ketika dispesifikasikan mereka masih meraba-raba. Ketika saya kasih lembaran pekerjaan mereka tadi itu mereka bingung-bingung, tapi mereka punya rasa ingin tahunya cukup tinggi, mah. Baik-baik, luar biasa karena anak-anak punya semangat. Baik Ibu, ya saya kutip sedikit dari uh, pembelajaran tadi. Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya, benar, Mak. Benar, Ibu benar. kalau saya boleh tahu uh, apa yang Ibu rancang dari pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Oh, iya. Baik, untuk pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya itu kita ada beberapa tahap yang harus disiapkan oleh kita sebagai guru, Mama. Karena Ya, semua anak lahir dengan kodratnya masing-masing, dengan kemampuan atau garis atau sketsanya yang kabur tadi masing-masing menurut teorinya KHD. ya, ya, Maka di pembelajaran ini saya sebelum masuk itu saya ada 5 pertanyaan reflektif yang saya sudah siap untuk diri saya. Yang ya, ya, pertama, bagaimana saya dapat mengelola kelas atau memenuhi kebutuhan murid secara individu. Itu untuk pembelajaran. Itu yang kedua, apa yang saya ketahui tentang latar belakang anak-anak ini. Jadi tadi saya bilang mereka baru dari SMP, sehingga memang pemahaman tentang teori listrik itu yang di rumah mereka hanya tahu ya, ada ya, arus listrik, TV menyala, HP menyala, mereka punya tape menyala, ya, sehingga kita perlu tahu latar belakang. Lalu yang ketiga, apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, baik di dalam sekolah atau di luar sekolah. Itu sudah menjadi catatan kita sebelum masuk dalam pembelajaran berdiferensi. Yang ya, keempat, ya, apa yang saya ketahui tentang minat profil murid saya, bisa mereka berminat kemana. Minatnya, oh di mata pelajaran eksakta atau ya, mata ya, pelajaran sosial. Nah, itu juga sebelumnya kita sudah harus bisa siapkan. Lalu yang terakhir, ya, ya, bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat dan kesiapan mereka untuk eh, mengelola kelas untuk pembelajaran saya. Jadi sebelum masuk itu ada 5 hal itu yang saya sudah siapkan untuk refleksikan untuk sebelum memulai di kelas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. ya. Baik Ibu, luar biasa ada 5 langkah tahap yang menjadi persiapan Ibu sebelum mendesain pembelajaran berbasis atau berdiferensiasi ini, Bu. Saya sedikit mau tahu tentang minat murid dalam pengelolaan kelas, Ibu. Pertama Ibu mengetahui terlebih dahulu tentang minat daripada anak sehingga bisa melakukan pengelolaan kelas dengan baik, Ibu. Bisa Ibu ceritakan tentang apa yang Ibu lakukan untuk mendapatkan minat-minat daripada anak ini sehingga dalam pengelolaan kelas itu berjalan begitu bagus, Ibu. Oh, ya. Baik, Ma. Untuk minat anak-anak ini, sebelum mereka sampai di kita mengajarkan untuk materi, maka ada asesmen diagnostik yang saya buat. Asesmen diagnostik yang saya buat untuk semua murid. Saya kasih pertanyaan atau saya kasih ilustrasi karena ini materinya tentang penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, maka saya asesmen diagnostiknya saya lemparkan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan numerasi, penjumlahan, pengurangan, pembagian yang dasar itu untuk bisa mengetahui oh anak ini sudah minatnya untuk materi eksaktanya sekian, anak ini masih di bawah, anak ini sedang. Sehingga saya pakai apa?
numerasi dasarnya, Mas. Saya lemparkan pertanyaan tentang numerasi dasar, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Sehingga saya bisa tahu, oh ini minatnya di eksaktanya sekian, ini yang perlu dipertajam. Itu, Ma. Baik Ibu Tati, Ibu sudah melakukan tahap awal yang luar biasa sehingga Ibu bisa memposisikan anak berdasarkan kemampuan Ibu. Mungkin Ibu, saya mohon sedikit Ibu jelaskan tentang bagaimana dengan aktivitas pembelajaran anak yang Ibu lihat sepanjang pembelajaran tadi Ibu. Oh ya, baik. Memang anak dengan kodrat dan kodrat sejak lahir dan zaman sekarang, kalau misalnya kita suruh menghitung, karena zaman sekarang itu dengan HP atau media yang lebih cepat mereka pakai, sehingga ketika kita itu kalau mereka punya media HP, maka mereka tidak mencakar, mereka langsung tekan HP aplikasinya, langsung muncul. Nah, sehingga anak-anak ada yang sudah sampai pada tingkat itu, sementara ada anak-anak yang memang masih lamban. Sehingga saya kelompokkan, oh ya, kelompok satu, tadi itu saya kelompok satunya di materi yang sederhana tadi, rangkaian seri, itu dia sederhana, penjumlahan biasa. Kalau paralel dia sudah gandeng antara pembagian dan perkalian, sehingga saya kelompokkannya seperti itu. Di materi numerasi dasar waktu saya mengelompokkan mereka itu, Mama. Terima kasih. Baik Ibu, dari materi yang Ibu paparkan, ajarkan kepada anak-anak tadi itu kalau saya orang dewasa saja saya merasa sangat sulit sekali Ibu, apalagi tentang rangkaian listrik ini materi yang sangat sulit Ibu. Saya boleh tahu kira-kira target atau rencana apa yang Ibu lakukan terhadap anak-anak yang dalam pembelajaran tadi, dalam pengelompokan bahwa ada anak-anak yang sudah bisa dan ada anak-anak yang belum. Mungkin Ibu kira-kira Ibu punya cara atau strategi apa terhadap mereka yang sudah bisa dan belum bisa ini Ibu untuk dua kelompok ini. Baik, Mak, kalau saya untuk materi ini selama ini yang saya buat karena pembelajaran diferensiasi itu tidak harus saya sendiri yang mengajar di kelas. Sehingga saya kerjasama dengan guru matematikanya. Anak yang sekian-sekian ini nanti tolong dipertajam penjumlahan pengurangannya. Lalu anak yang sudah, mereka saya buat pengayaan, penguatan, sehingga di guru matematikanya tahu, oh anak-anak ini sekian, anak-anak ini sekian. Sebenarnya kalau waktunya cukup, kalau idealnya waktunya cukup, misalnya kita tim atau MGMP, Mama, ada anak dalam kelas itu bisa lebih dari beberapa guru, lebih dari satu guru. Sehingga anak tadi didampingi, kalau misalnya dalam kelompok, oh anak yang ini ada satu guru yang tangani. Anaknya ini satu guru. Itu idealnya pembelajaran berdiferensi. Hanya karena kita masih kekurangan personil atau apa, maka saya dengan lintas mata pelajarannya, kerjasama lintas mata pelajarannya, saya sampaikan ke guru matematika. Untuk anak-anak di jurusan listrik, materi matematika yang harus diperkuat, materi tentang ini. Tentang trigonometri, tentang sudut, dan lain sebagainya. Sehingga oh ya, kalau itu matematika ini yang penting untuk anak-anak di teknologi. Ini yang penting untuk anak-anak di pertanian peternakan. Itu beda. Sehingga kita kerjasama lintas mata pelajaran. Nah, itu yang strategi saya yang saya buat. Iya. Baik, luar biasa Ibu. Ini mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira rencana atau mimpi apa dari Ibu untuk anak-anak untuk pembelajaran yang mendatang, teristimewa di materi yang sangat sulit ini. Kira-kira langkah-langkah apa yang perlu Ibu lakukan sehingga anak menjadi tertarik atau lebih banyak anak yang berminat untuk mengambil jurusan ini, karena saya melihat bahwa jurusan ini juga cukup menantang ya. Jadi pasti Ibu punya trik-trik tertentu dalam melakukan trik-trik tertentu sehingga mendorong anak-anak ini untuk lebih giat, lebih tekun lagi belajar, apalagi dengan materi tentang tentang rangkaian listrik yang sangat sulit ini Ibu. Baik, terima kasih Ma. Saya punya mimpi bahwa anak-anak, karena ketika mereka sudah pilih jurusan itu sesuai dengan minat, maka kami tinggal mempertajam saja.
Yang mereka kan masuk itu kan sudah berdasarkan minat dan bakat masing-masing. Anak-anak sudah, oh ya saya pilih jurusan listrik, saya pilih jurusan mesin, saya pilih jurusan komputer dan lain sebagainya. Itu untuk kita di SMK. Sehingga saya punya mimpi bahwa dengan belajar di sini segala fasilitasnya ada, lab komputer, lab listriknya, lab komputernya semua ada, sehingga anak-anak kami tidak monoton di kelas. Anak-anak dibawa ke dunia nyata, sehingga anak-anak ketika keluar tuntutan SMK jelas, bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi. Sehingga label 3 ini untuk anak-anak SMK semuanya mereka dapat. Kalau misalnya orang tua ekonominya lemah, maka dia bisa bekerja, bisa berwirausaha. Kalau orang tuanya mampu, oh anaknya siap melanjutkan. Sehingga kami punya mimpi bahwa kami di sekolah menyiapkan tiga model pembelajaran yang anak-anak harus dapat. Siap kerja, siap berwirausaha, siap melanjutkan. Itu mah mimpi saya, mimpi kami yang di SMK. Ya, Dengan baik. Jadi, semboyan SMK bisa, SMK hebat. ya. Semboyan terakhir ini semboyan yang sangat memberi motivasi bagi Iya. anak-anak ya. Iya. Mungkin dengan semboyan ini yang membuat anak-anak tertarik dan banyak yang masuk ke sekolah menengah kejuruan. Iya. Baik Ibu, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan dan menjadi mimpi Ibu ke depan. Semoga dengan strategi-strategi baru yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran-pembelajaran ke depan, lebih melibatkan anak-anak sehingga anak-anak bisa mengeksplorasikan kemampuan mereka dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik lebih nampak dalam keseharian kita sebagai guru di sekolah. Baik Ibu Tati, terima kasih banyak atas kesempatan kita pada siang hari ini. Ya Mas, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih terima Bapak. kasih. Bapak Sintus punya waktu 5-10 menit untuk hasil pengamatan, sehingga kita pas 25 menit. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Tati yang sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, dan juga Ibu Eti sebagai kepala sekolah. Setelah melihat kegiatan yang baru dilakukan, terjadi juga ada wawancara pasca dari pembelajaran ini. Yang mau saya sampaikan ada 1-2 hal terkait dengan sebuah prosedur dalam melaksanakan supervisi. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah melaksanakan dengan baik untuk melaksanakan supervisi terhadap guru. Namun pada pra supervisi mungkin harus diberikan sebuah penguatan juga kepada guru yang mau disupervisi, bahwa pelaksana supervisi ini bukan mau mencari kesalahan ataupun kekurangan dari guru, tetapi kita adalah mitra untuk bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang melibatkan siswa atau berpihak kepada siswa. Kemudian pada pelaksanaan semuanya sudah berjalan dan sudah menunjukkan bahwa supervisor, dalam hal ini kepala sekolah, sudah lebih banyak mendengar apa yang dirasakan oleh yang disupervisi oleh ibu guru, dan kita mengharapkan bahwa semua yang disampaikan itu adalah sebuah niat baik hanya untuk mau mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Pada tahap akhir juga sudah sangat baik sampai kepada tindak lanjut yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama selalu membangun sebuah kolaborasi sehingga kita bisa meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik dan tetap berprinsip bahwa semua kegiatan yang kita lakukan harus berpihak pada siswa sehingga merasa merdeka di dalam pembelajaran, dan pada akhirnya baik guru maupun siswa tidak ada tekanan untuk menyukseskan pendidikan di satuan kita masing-masing.
mungkin hanya ini saja, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Terima sudah bisa kasih. melaksanakan kegiatan ini. kasih. Selamat siang. Selamat Satu sesi siang. terlewatkan. Saya stop.